Ya, perilaku Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang kerap memamerkan berbagai barang mewah di media sosial, pastinya menarik perhatian masyarakat dari kemarin ya. Termasuk Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta ada Eko Darmanto yang juga memamerkan apa yang ia punya lewat media Iya, sosial. jadi memang flexing ini sudah jamak dilakukan Iya, dan gitu ya. dianggap wajar mungkin bagi beberapa Bagi orang. beberapa orang gitu ya. Untuk membahas terkait dengan flexing ini melalui sambungan daring, kita sudah tersambung dengan psikolog segi sosial Universitas Gadjah Mada, Mbak Lulu Atul Kisanah. Selamat pagi Mbak Lulu. Ya, selamat pagi Mas Alfian, Mbak Dea. Iya, terima Halo. kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today. Mbak Lulu, kalau Mbak Lulu lihat sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang-orang itu suka flexing begitu ya, memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Meskipun mungkin kalau dalam kehidupan realitanya mungkin juga bisa dikatakan nggak semewah itu juga misalnya begitu. Kenapa sih Mbak ada budaya seperti itu Mbak? Jadi memang ini karena didukung dengan perkembangan media sosial digital ya. Orang lebih mudah sekali untuk melakukan flexing walaupun sebenarnya flexing sendiri sudah terjadi ya sudah marak ya sebelum marak apa namanya berkembang media sosial. Cuman bentuknya berbeda. Dengan adanya media sosial banyak orang yang lebih bisa mengakses gitu ya. Jadi orang yang ingin flexing lebih mudah untuk mempertontonkan gitu ya kekayaan atau properti-properti mewahnya. Begitu. Nah, mengapa kemudian orang menjadi flexing begitu? Ada beberapa hal di sini. Yang pertama biasanya karena ingin memukau gitu, atau kita kaitkan dengan manajemen impresi begitu. Apa sih yang mudah sekali untuk orang menilai kita? Nah, biasanya kita dari aspek luar gitu. Aspek luar biasanya akhirnya berkembang menjadi misalnya kayak sesuatu yang bisa kita mudah kita pamerkan gitu ya. Yang paling gampang kekayaan gitu ya. Kemudian properti dan macam-macam. Nah, itulah salah satu teknik mungkin ya yang dilakukan orang untuk memukau agar kemudian dirinya diterima dalam komunitas tertentu yang dia inginkan atau diakui misalnya dia punya profesi tertentu sebagai public figure gitu ya yang di situ ada ekspektasi masyarakat oh dia mesti orang yang luar biasa hebat kaya begitu ya. Nah kemudian untuk mendukung ekspektasi sosial itu dia tunjukkan gitu ya yang kita sebut sebagai flexing gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi memang kadang-kadang orang flexing karena merasa bahwa dia ingin mendapatkan validasi begitu ya. Ketika kita misalnya flexing di media sosial, kemudian ada like, ada komen begitu ya, kita merasa tervalidasi yang itu mengobati semacam keraguan kita akan nilai diri kita sendiri. Nah, jadi ini mungkin kaitannya dengan semacam harga diri begitu ya. Harga diri bagaimana sebaik apa sih kita menilai diri kita sendiri. Ketika orang mengalami harga diri yang lemah begitu ya, dia butuh untuk meningkatkan. Nah, biasanya dia berusaha mendapatkannya dari sumber luar dari dirinya, validasi dari orang. Nah, paling mudah seperti itu misalnya pamer beli baju yang mewah gitu ya, beli jam tangan keren gitu ya. Orang wah keren ya kamu hebat. Nah, ini semacam mengobati gitu ya, mengobati self esteem yang apa namanya sedang bermasalah tadi. Yang kedua, nah yang ketiga gitu ya, karena ini juga apa namanya melibatkan fenomena yang terjadi ya mungkin bukan fenomena tapi pejabat gitu ya banyak yang melakukan flexing barangkali nilai gitu ya nilai yang dimiliki gitu ya barangkali di tengah masyarakat kita sekarang nilai kebendaan atau materialistis itu menjadi nilai yang subur begitu karena kita lihat saja gitu ya misalnya judul-judul misalnya di YouTube atau mungkin di vlog gitu itu sesuatu yang membuat orang, wah kok dia luar biasa sekali ya, dia kok keren sekali, hebat dalam arti kekayaannya, kemewahannya, bisa jalan-jalan ke sana, ke sini, pakai kendaraan yang keren gitu. Nah jangan-jangan nilai materialistis itulah yang sedang berkembang di masyarakat kita, sehingga akhirnya flexing itu saya kira mungkin memang saat ini yang disorot adalah pejabat, tapi saya kira selain pejabat pun begitu ya, itu juga banyak sekali yang melakukan flexing. Gitu. Oke, yang sekarang disorot adalah pejabat, tapi masyarakat yang tidak punya eksistensi atau kengetopan dibandingkan pejabat ini melakukan ya Mbak Lulu. Mbak Lulu, apakah ada apa ya? Ada penjelasan secara budaya orang-orang Indonesia ketika fenomena flexing ini muncul ke permukaan? Seperti apa latar belakang budaya kita yang bisa dibilang mendukung dari kebiasaan flexing ini? Ya, masyarakat kita adalah masyarakat yang kolektif begitu ya. Jadi apa namanya sifatnya adalah kita lihat pendekatannya komunal begitu. Nah, makanya di akhiran begitu ya. Ketika media sosial diluncurkan tuh Indonesia pengakses yang termasuk banyak begitu ya. Karena kita selalu ada kebutuhan untuk terhubung. Nah, ini sangat mendukung karena flexing sekarang kan banyak muncul di media sosial. Di sini akhirnya ada proses modeling juga begitu ya. Melihat oh orang-orang yang saya fans kemudian saya kagumi ternyata mereka juga bisa memamerkan ini ya keren sekali. Nah ini akhirnya menjadi semacam nilai yang barangkali gitu ya
ya, itu kemudian diadopt oleh masyarakat begitu. Oh, berarti kita melihat orang pun dari nilai kekayaannya begitu. Jadi ini semacam apa namanya, sesuatu yang kemudian dipamerkan atau dipaparkan di media sosial oleh public figure tertentu, itu bisa kemudian dengan mudah diadopt oleh masyarakat gitu. Nah, Mbak, kalau kita belajar soal ada teori presentasi diri gitu ya, Mbak ya. Nah, kan kita tahu ya kadang-kadang Betul. apa yang ditampilkan di muka itu suka berbeda dengan apa yang ada di belakang. Nah, terkait dengan media sosial ini seringkali orang, apakah memang dia tidak mendapatkan eksistensi dirinya di lingkungan secara nyata sehingga dia mencari eksistensi diri dengan tampilan muka di media sosial ini, Mbak Lulu? Ya, itu bisa saja terjadi ya, karena dengan berkembangnya media sosial, akhirnya kita punya dua kehidupan sekarang, ada kehidupan nyata, ada kehidupan maya begitu. Jadi ini sangat mungkin terjadi begitu, orang mencari eksistensi yang dia tidak dapatkan di dunia nyata, kemudian dia berusaha memperolehnya di dunia maya gitu ya. Nah, apa yang mudah kemudian menarik perhatian dan mendapatkan apa namanya, semacam tadi ya, validasi gitu ya, membuktikan eksistensi ya dengan memamerkan hal-hal yang sifatnya kebendaan gitu ya, materialistis gitu. Mbak Lulu, kalau kita bicara flexing, ini kan macam-macam ya, tergantung bagaimana tingkat ekonomi dari seseorang. Mungkin kalau kita lihat contohnya, mereka punya jeep dengan harga mahal, punya tas dengan harga mahal, designer bag begitu. Tapi apakah itu bisa dibilang ketika melakukan flexing itu seberapa parah sih? Apakah ada kondisi kesehatan tertentu terhadap orang yang melakukan flexing, misalnya ternyata sebenarnya nggak seperti itu. Jadi flexingnya flexing banget gitu, Alfian. Atau ada gangguan secara psikologis gitu lah, Mbak. Mungkin saya tidak mengarah ke situ, tapi saya mengkhawatirkan ini ada semacam kecenderungan impulsif buying ya, karena ketika kita memamerkan kekayaan gitu kayaknya nggak ada habisnya, karena orang akan menuntut lagi. Oh, kamu cuman kemarin udah pamer jeep keren gitu ya, apa itu aja yang bisa kamu beli begitu ya. Mungkin ada terbersit pertanyaan dalam dirinya, jangan-jangan orang mempertanyakan itu, akhirnya dia terdorong untuk membeli sesuatu yang barangkali dia tidak butuhkan, tapi ya tadi mengarah pada impulsif buying, itu yang saya kira berbahaya juga begitu. Kemudian yang kedua adalah, nah kalau orang itu ingin mengobati validasi self esteemnya, saya kira dengan perilaku flexing itu tidak tidak menjadi obat begitu, obat yang tepat, karena itu tidak akan terselesaikan gitu. Jadi akhirnya hanya menjadi dia akan terjebak gitu ya, terjebak pada sesuatu yang lingkaran setan gitu ya, yang nggak akan ada berhentinya di situ. Itu akan merugikan dia sendiri. Nah, kalau berkelanjutan gitu ya, orang menjadi ya yang jelas harga dirinya malah semakin rendah gitu ya. Kalau orang terus melakukan flexing, harga dirinya sebenarnya makin rendah karena dia tidak mengobatinya gitu ya. Dia hanya sekedar kayak kita sakit kemudian minum obat anti nyeri sebentar gitu ya, tapi sebenarnya rasa sakitnya akan terus bertambah karena tidak diobati begitu. Nah, self esteem yang rendah ini bisa mengarah pada permasalahan psikologis yang banyak begitu ya, karena banyak faktor-faktor psikologis gangguan-gangguan psikologis itu bermula dari self esteem yang rendah. Katakanlah misalnya yang sekarang lagi sangat banyak dibicarakan, depresi gitu, itu bisa mengarah seperti itu gitu ya, bisa sampai mengarah pada gangguan psikologis semacam itu. Oke, nah self esteem yang rendah ini juga kan, apakah ini juga akhirnya membuat orang-orang itu sehingga seakan-akan nggak punya malu begitu ya, Mbak ya? Dia membeli barang-barang luxury ini dari hasil uang korupsi istilahnya, atau mencuri uang yang memang bukan haknya gitu. Apakah memang budaya mencuri dari bukan haknya, kemudian barang-barang itu dipamerkan dipamerkan di media sosial, apakah itu bisa dikatakan sudah menjadi hal yang biasa begitu saat ini di masyarakat kita, atau seperti apa, Mbak Lulu melihatnya? Ya, ini kita bicara di dalam aspek moral ya gitu. Nah, memang ini juga salah satu side effect dari flexing begitu ya. Akhirnya ketika kita ingin membeli sesuatu dengan secara impulsif kemudian misalnya sumber daya tidak ada gitu ya. Akhirnya kita kan seolah-olah berusaha melakukan berbagai banyak hal begitu ya, untuk kemudian bisa memenuhi apa yang kita rasa butuhkan dalam tanda kutip. Oke, saya harus butuh untuk membeli dan menunjukkan barang mewah yang saya miliki. Next, barang mewah. Setelah kemarin saya pamer, saya hari ini juga harus gitu ya. Nah, ini kan ketika tidak didukung gitu ya, orang akan berpikir, wah, aku harus gimana ya? Nah, mungkin barangkali ya korupsi gitu ya, korupsi. Tapi satu sisi kembali pada tadi ya, isu tentang nilai. Nah, nilai kebendaan ini kan juga menjadi salah satu unsur yang mendorong orang kemudian untuk mengarah pada korupsi. Karena dia melihat bahwa ketika saya tidak memiliki sesuatu, saya tidak berharga begitu ya. Maka kemudian apa jalan yang bisa saya lakukan? Bisa jadi ya karena itu korupsi itu.
Oke. Baik. Sebenarnya masih banyak hal yang kita tanyakan ya Mbak Lulu, karena memang karena waktunya terbatas gitu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mbak Lulu sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today. Sama-sama. Nanti kita lanjutkan lagi diskusinya yang Karena lebih kan panjang ya. panjang banget nih, kayaknya menarik banget di bahasan soal flexing ini gitu. Terima kasih Mbak Lulu sudah bergabung bersama CNN Ya, Indonesia Today sama-sama. hari ini. Oke, ya sama-sama. Selamat pagi.